Akan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala malu dan seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana dari pindahan Tuhan, salah berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kepada Tuhan syukur dengan segenap hati, syukur pada berikan kita Yesus Kristus ini yang lemah berkata ku kuat.
Sehat sekarang, dia boleh berjalan. Karena beberapa bulan dia tidak boleh berjalan, dia berada di rumah saja. Tapi hari ini dia bersyukur dan keluarga ini mereka tabah menghadapi apapun keadaan dalam kehidupan mereka, sehingga hasil dari kesebaran, hasil dari kekuatan, mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa mujizat akan terjadi bagi mereka. Maka mereka tidak pernah membiarkan hal-hal itu melemahkan mereka, tapi mereka tetap bersyukur karena Tuhan itu tahu keadaan mereka. Jadi pada malam ini kita sama-sama bersuka cita kalau kita sama-sama menikmati, kita sama-sama lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa di kehidupan keluarga ini. Semuanya kena penyertaan Tuhan bagi mereka yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena apa yang kita lihat dalam Ayub 23 ayat ke-10 hingga yang ke-11, kita diingatkan bagaimana keadaan Ayub. Mereka melalui berbagai-bagai cabaran, namun mereka boleh melewatinya. Dia boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekali-kali dia tidak akan melupakan Tuhan, sekali-kali dia tidak mau meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap percaya bahwa yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi dia. Jadi pada malam ini juga kita bersyukur bersama-sama dengan keluarga ini. Karena utusan syukur menandakan kita dari seorang yang rendah hati, bahwa bukanlah kekuatan kita, tapi Tuhan yang bekerja lewat di kehidupan kita. Jadi kita lihat dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Kita baca bersama-sama ayat ini. Tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Sekali lagi, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Jadi kalau firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita dari awal sampai akhir hidup kita. Tuhan akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan merasa takut lagi, kita tidak merasa bimbang lagi menghadapi apapun keadaannya di dalam kehidupan kita, karena Tuhan menyertai bagi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Dan setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, apapun keadaannya, mereka tidak akan mudah goyah, tetapi mereka akan tetap berdiri teguh dalam iman, percaya mereka kepada Tuhan. Jadi hari ini kita banyak sekali perkara yang berlaku bagi keluarga ini, sehingga itu membuatkan mereka putus asa, membuatkan mereka hilang harapan. Namun Tuhan memperdulikan mereka, namun Tuhan memperlihatkan yang terbaik untuk keluarga ini, sehingga pada malam ini mereka bersyukur. Karena apa yang kita pikir tidak mungkin bagi kita, tapi apa yang Tuhan lakukan itu mungkin bagi hidup kita, sehingga apapun yang mereka lewati, Tuhan tetap memberkati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Karena Ia tahu jalan hidupku, kata firman Tuhan. Tuhan tahu perjalanan hidup kita ini. Seandainya kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita. Namun kata firman Tuhan ini, karena Ia tahu jalan hidupku, berarti semua orang percaya Tuhan tahu setiap perjalanan hidup kita ini. Itulah sebabnya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Itulah sebab kita harus tetap percaya bahwa Tuhan melakukan di luar jangka hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Karena Tuhan tahu jalan hidup kita ini. Tuhan sudah mengetahuinya di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya, jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Setelah Tuhan melakukan keajaibannya, setelah Tuhan melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, jangan pernah menyimpang di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi tetaplah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu adalah satu anugerah, satu karunia yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan yang baru untuk kita memperbaiki hidup kita, untuk lebih maju bersama-sama dengan Tuhan. Kadang-kala kita merasa itu satu perkara yang tidak baik, menyiksa kita, itu satu perkara yang menyusahkan kita. Tapi sebalik, semua orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah untuk mendewasakan iman kita, untuk menyadarkan kita
supaya kita kembali ke jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan tahu jalan hidup kita, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah menyimpang daripada jalan Tuhan, pasti Tuhan buat sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tetapi Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk memulihkan kita, untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, dan untuk mendewasakan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebab kata firman Tuhan ini, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ini adalah jaminan firman Tuhan bagi kita. Sekalipun Tuhan menguji kita berbagai-bagai hal, masalah di dalam kehidupan kita, tapi kata firman Tuhan, supaya ujian itu kita akan timbul seperti emas di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau emas murni, dia harus dibakar dulu kan dengan api, supaya kita memiliki emas yang tulen, tidak campuran di dalam emas yang kita perlukan. Begitu juga dengan iman kita. Dalam kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita harus diuji iman kita, supaya kita dimurnikan seperti emas yang murni di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita dimurnikan, jangan kita kembali kepada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu akan menguji kita supaya kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih dewasa dalam kerohanian kita bersama-sama dengan Tuhan. Atau emas itu dia berharga. Begitu juga dengan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita berharga di mata Tuhan, sehingga dia rela mengorbankan anak kita atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Karena itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami cabaran yang luar biasa, yang membuatkan kita putus asa. Tapi kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka dikatakan, seandainya menguji aku akan timbul seperti emas, kata firman Tuhan. Dan setiap orang yang sudah melewati semua keadaan hidupnya, setiap cabaran di dalam hidupnya, dia punya pengalaman dalam semua hal dalam kehidupan dia. Sekalipun yang menghadapi suatu perkara yang melemahkan dia, tidak akan goyah, tapi dia tetap berdiri teguh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan melindungi, dan dia akan menopang jalan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini kata firman Tuhan ini dalam ayat ke-11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini merupakan janji Tuhan bagi Yosua. Kalau engkau ingin berhasil, kata firman Tuhan itu, janganlah menyimpang kanan atau kiri, tetapi engkau harus terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang sudah dipimpin oleh Tuhan, setiap orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, jangan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi tetaplah berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kakiku tetap mengikuti jejaknya, kata Tuhan. Jadi ini merupakan janji, merupakan peringatan bagi orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Mereka tetap mengikuti jejak Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia tetap menikmati segala kebaikan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dikatakan bukan tidak mengikuti jalannya, tetapi menurut jalannya dan tidak menyimpang. Jadi ini merupakan peringatan bagi kita pada malam ini. Baik saya, baik saudara yang hadir pada malam ini, ingatlah, kalau kita tetap maju bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap mengurus perintah Tuhan, kita tidak akan diombang-ambingkan iman kita. Kita tidak akan mudah goyah, sekalipun kita diuji, tapi kita tetap bertahan. Karena Tuhan menjanjikan bahwa kita akan menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan yang mengizinkan setiap hal dalam kehidupan kita, dan dia juga akan merawat kita, dia akan mengobati kita kalau kita tetap hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena apa yang dikatakan dalam 1 Petrus ayat yang kedua hingga yang ke 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, dia katakan ini, kita melihat ini bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan, dan kita adalah milik Allah.
di dalam kehidupan kita. Jadi tugas kita adalah memberitakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus memberi kesaksian kepada semua orang bagaimana Tuhan melakukan kebaikannya dalam kehidupan kita, bagaimana mukjizat Tuhan terjadi pada diri kita sendiri, dan itu merupakan kesaksian bagi kita. Sehingga dia katakan di sini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kata Tuhan. Jadi inilah janji Tuhan bagi kita sebagai umat-umat pilihan Allah, bahwa Tuhan akan melakukan suatu perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita, karena kita adalah umat pilihan Allah, umat yang sudah dikasih Allah dari awal sampai akhir hidup kita. Karena itu kita harus mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia. Oleh itu jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tapi biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita, dan Tuhan menentukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Kuncinya harus berjalan mengikuti jejak Tuhan dan harus melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga seandainya kita diuji, kita tidak akan digoyang, tapi kita akan timbul seperti emas, kata Tuhan. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tetaplah mengikuti jejak Tuhan dan mengikuti segala jalan Tuhan. Janganlah kita menyimpang ke kanan apapun, tapi pandanglah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena pernyataan Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Kuncinya jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dia dasar untuk kita terus maju dan iman percaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan yang sampai di sini kita sama-sama berdoa dan setia kita di dalam Saridu kan sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, mengerti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, segalanya bagiku, bagiku. Semoga di sini ketemu sekali kami menyerahkan bagi pekerjaan mereka yang ada. Amin. Baik, untuk doa berkat saya minta. Macam tadi kan, tadi itu berpatak batu di